kan, masuk ke sana. Iya. Ini juga jambornya udah aku buat sih. Mau pakai jambornya. Oke. Editor populer. Oke. Udah aku, kalau mau pakai jambor boleh. Tarik, oke. Peluang majemuk ya. Ini kan kejadian bersyarat gitu ya. Nah, jadi jika dua kejadian dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru, maka kejadian baru ini disebut dengan kejadian majemuk. Ya, kita tahu kemarin kita belajar peluang komplemen dari suatu kejadian ya. Jika A adalah suatu kejadian A absen, adalah komplemen dari kejadian A. Jadi berlaku rumusnya gini. Peluang A ditambah peluang A komplemen itu sama dengan 1. Itu. Nah, contoh. Dari set kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Berapa peluang terambil bukan kartu as? Bukan kartu as, berarti yang kartu asnya kita cari dulu. Kartu asnya kan ada 13 ya kan? Iya. Maka 4/13. Oh, kartu asnya ada 4, sorry. Kartu asnya itu ada 4 kan? Ada 4, ada item, kemudian kalau kita bilangnya lupis sih, lupis sama love, dan satu lagi itu kriting, ada 4 dia. Dan semua kartunya itu 52, maka 1/13. Jadi yang bukan kartu as itu adalah tinggal dikurang. PB aksennya itu sama dengan 1 kurang 1/13, sama dengan 12/13. Begitu. 4-nya dari mana, Pak? Apa? 4-nya dari mana? 4-nya itu kartu as. Kamu tahu kartu as kan? Iya, tahu. Yang ini, bentar aku lihat. Nih. As tuh yang ini, Mas Bro. Ini as. No. Ini A. Kan ada 4. Iya. Makanya 4/52. Itu sama aja dong. Apa? Sama aja rumusnya. Sama, cuman kan yang ditanya bukan, yang bukan kartu as berarti. Sama yang kayak kemarin ya? Iya. Iya sama, ada penjelasan lagi aja. Itu yang kita bahas di yang kemarin kan? Mana sih? Oke, nah terus contoh yang ketiga. Coba kalau emang udah dibahas, coba buat. Gimana tuh? Contoh ketiga. Ini contoh yang ketiga ya. Gak kelihatan nggak? Nah, ya. Nah, 3 buah koin di tos bersamaan. Tentukan peluang paling sedikit muncul 1 angka. Coba dicari dulu. Gimana ke bawah? Contoh 2 gimana? Itu kan peluang paling harusnya muncul 1 angka. Apa? Gimana? Kalau koin berarti kan dua pangkat 3 ya apa? Iya, 2 pangkat 3 ya? Kan 3 buah. Iya, 3. Iya benar sekali. Sebentar. Rama, kamu perpanjang kan ya? Soalnya Iya. dapat itu. Tapi belum ada pemberitahuan dari ruang guru kalau emang diperpanjang. Tapi udah aku iyain kemarin. Udah bayar kalau nggak salah. Ya belum dikasih tahu aja. Kan 1 pertemuan lagi kita. Iya.
Udah dapet? Belum. Ini pembahasan yang kemarin. Iya, benar. Ini minggu ini kita baru pertama kali belajar kan? Emang iya? Oh iya, benar-benar. Iya, udah. Ini angkanya 3. Apa? Angkanya ada 3 ya? Muncul satu angka. Satu angka berarti kan bisa jadi gini ya. Angka, gambar, angka. Angka, gambar, angka, angka, gambar. Nggak bisa. Harusnya satu doang angkanya. Oh ya bisa juga ya. Iya. Angka, gambar, gambar. Gambar angka-angka. Coba kita lihat. Ini ya. Jadi dia tuh bilang 38 koin ini benar ya. Ada NS-nya 8. Terus dia bilang gini, bahwasannya kemungkinan itu cuman ada satu yang enggak, yaitu gambar-gambar doang. Karena ketiga-tiganya kan gambar, gambar, gambar itu adalah nggak ada angkanya kan? Ini nggak ada kan? Iya. Nah, maka ini peluang aksennya atau yang bukan angka, minimal satu angkanya itu adalah 1/8. Maka yang peluang yang muncul untuk minimal satu angka itu adalah 1 kurang P aksen, 1 kurang 1/8, yaitu 7/8. Masih nggak ngerti gimana sih? Kok 1 kurang 1? Dia ini mencari komplemennya. Kan kita tahu misalnya ini semuanya ada 8 ya. 8. Nah, pasti minimal ada satu angka. Pasti kan? Angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Gambar, angka, angka. Minimal pasti ada satu kan? Iya. Angka. Ada nggak yang nggak ada angkanya? Ada, cuman satu doang. Yaitu ketika kalau ketiga-tiganya langsung ditos, itu gambar, gambar, gambar. Inilah satu kali percobaan yang tidak akan ada angkanya. Iya. Itu enggak? Okay. Nah, ini berarti dengan demikian 7 yang lain itu punya angka kan? Maka peluangnya kan 7/8 sebenarnya. Kalau kita nyari menggunakan langsung. Kalau kamu nyari angka gambar angka gambar gambar dan sebagainya, paham nggak? Jadi kayak kalau untuk satu angka paling sedikit, jadi kan pasti peluangnya di gambar ini. Dia sama kayak gini misalnya ya. Kalau kita ibaratkan di kelasmu itu ada 45 orang. 2 orang yang nggak suka matematika, berarti yang lainnya suka, ya kan? 2 orang nggak suka matematika. Nah, peluang orang yang nggak suka matematika adalah peluang orang yang yang suka matematika adalah cara dia nyari itu adalah 2/45 dulu dicarinya. Peluang orang yang suka matematika.
Jadi peluang yang nggak suka matematika adalah 1 dikurang 2/45. Ya nggak? Iya. Kan gitu. Itu cara dia kayak gitu. Oh, Kak, apa ya? Komplemennya. Berarti Paham ya? udah catat dulu. Hmm. Udah, Kak. Udah, Kak. Udah? Udah. Kalau gini, yang nomor 2 nih sebenarnya tuh mereka mencari cara mudah aja, ya kan? Dia carinya yang sedikit, yaitu gambar doang, karena nggak ada angkanya, ya kan? Makanya 1/8. Nah, berarti selain dari ini, itu ada angkanya pasti. Ya udah, 1 kurang 1/8, jadi 7/8. Kayak gitu sih bahasanya dia. Coba yang nomor 3. Masih nggak ngerti, Kak, yang ini? Apa? Nggak ngerti. Oke. Nih, kita cari luasnya dulu ya. Daerah lingkaran dalam. Daerah lingkaran dalam kan cuma 2 kan jari-jarinya. Iya. Nah, berarti untuk mencari luasnya adalah pi r kuadrat. Nah, kita anggap aja pi tetap pi, berarti R-nya 4 ya. Berarti yang dalam ini adalah 4 pi.
Karena R-nya 2. Tahu ya rumus lingkaran ya? Iya. Sedangkan yang luar ini kan masuk dalam juga nih. Ya enggak? Dari titik ini kan 5 dia. Berarti 5 yang lingkaran besar itu 5 alias 25 pi cm pangkat 2. Nah, jadi peluangnya mengenai daerah lingkaran dalam itu adalah 4 pi per 25 pi. Pi. Luasnya. Ya enggak? Luasnya kan? Berarti ini pakai rumus lingkaran juga. Apa? Pakai rumus lingkaran juga. Ya emang pakai rumus lingkaran. Kan luasnya. Empat pi per 25 pi. Kalau yang ini nyambung dulu nggak? 4 pi per 25 pi dapat dari mana? Dari mana? Kalau ini nyambung nggak? 4 pi per 25 pi dapat dari mana? 4 pi per 25 pi. 4 pi itu 2 kali 2. A2-nya yang ini yang dalam ya. Yang dalam per 5 pi 5 cm kali 5 cm. Ini pi-nya bisa coret ya. Bisa. Jadi tinggal 4 per 25. Nah, jadi kemungkinan dia akan mengenai daerah lingkaran luar yang putih ini itu adalah tinggal kita kurangin 1 kurang yang ini per 25. Nah, maka 21 per 25 gitu deh. Paham ya? Oke. Betul lah. Oke. Jangan. Oke. Selanjutnya adalah penjumlahan peluang, tapi sebelum ke sini kita coba soal-soal dulu ya. Yang berkaitan sama ini. Coba nomor 3. Tiga apa 2? Apa? Nomor 3 apa 2? Nomor 3. Oh, bentar. Nomor 3 itu ada konsep nanti. Nggak usah dulu. Soalnya itu bukan yang tadi. Juga sama sih. Nggak ada sih. Udah, kita lanjut aja ya. Kayaknya nggak ada soal-soal yang kayak gitu lagi deh. Ya udah, sekarang kita masuk ke penjumlahan pecahan. Jadi ada namanya penjumlahan pecahan, di mana kalau misalnya ada kejadian tampak bahwa tidak satu pun elemen A yang sama dengan elemen B, maka kejadian A dan B itu adalah kejadian yang saling lepas. Jadi A dan B itu tidak ada pun yang A dan B. Misalnya kayak gini tadi ya, A itu adalah 13, 22, dan 31. Sedangkan B itu 46, 55, dan 64. Ya. Kalau dua buah dadu bersamaan dilempar. Nah, ternyata A itu dan B tadi yang saya sebutkan tadi. Maka ini A tidak ada kejadian A yang sama dengan kejadian B. Maka kejadiannya saling lepas. Paham ya? Untuk A dan B itu kejadian tidak saling lepas, ya, maka berlaku PA UB gitu ya, sama dengan peluang A tambah peluang B.
Tapi untuk kedua kejadian yang tidak saling lepas, itu PAB itu sama dengan PA tambah PB dikurang peluang A irisan B. Ada irisannya nanti. Konsep ini boleh dicatat dulu nggak apa? Iya. Sudah? Belum. Sudah? Tiga lagi. Silakan. Oke. Nah, contoh kejadian saling bebas nih ya. Saling lepas, sorry. Jadi, dua buah dadu itu dilambungkan secara bersamaan. Berapa pula munculnya angka berjumlah 4 atau 10? Nah, ada kata atau berarti ya. Jadi ada 4 atau 10. Nah, ketika bola dadu itu dilambungkan, ya, maka dia 6 kan mata dadunya ya. Karena ada 2, berarti 6 pangkat 2 sama dengan 36. Ya, NSI. Nah, kejadian muncul angka berjumlah 4 itu ada 1 dan 3, 2 dan 2, dan 3 dan 1. Ada 3 ya. Iya. Dan kejadian muncul angka 10 itu ada 46, 55, dan 64. Ada 3 juga. Ya kan? Dan ini kejadian tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Ada nggak A dan B ini unit dari A ataupun dari B itu yang sama? Nggak ada kan? Berarti dia saling lepas. Gitu.
Paham nggak? Masih belum ngerti. Misal kalau yang tidak saling lepas tuh ternyata yang A ini 1,3 di sini ada, yang B ini ada 1,3 juga di sini. Gitu. Nah itu tidak saling lepas namanya. Jadi dia tuh bentuknya gini, ada irisan. Nah sama, ada yang Oh, sama di sini. jadi kayak di dalam satu bulatan gitu. Iya, kayak gitu dia. Tapi kan ini kalau kita buat himpunannya masing-masing kan tetap beda-beda kan. Nah gini dia jadi nanti. Nah kalau bingung kayak gini ya. itu misalnya contoh aja ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Sedangkan yang B nanti itu hasilnya gini. 1, 2, 4, 9, 11, 12. Nah kira-kira ini kejadian saling lepas atau tidak saling lepas? Saling lepas. Tidak saling lepas tuh. Karena Kan ini sama. 2. dua yang sama ya. Ada yang dua sama kan? Nanti kalau kita buat itu bakal bentuknya kayak gini. Nah, yang mana yang tengah-tengah? 2, 4. Ya kan? Iya. Iya. Ini tidak saling lepas, dia saling berikatan. Perhatikan yang ini, apakah ada yang sama polanya? Ada. Ada? Nah? Ada. Apakah ada? Ada. Yang mana? 64 sama 46. Enggak, maksud aku A dan B. Apakah ada yang sama? Beda. Enggak ada. Nah, makanya dia saling lepas. Itu konsepnya. Kalau saling lepas berarti bulatannya bisa ya? Apa? Kalau saling lepas bulatannya bisa. Enggak ada bulatan, dia gini doang tuh. Iya bisa kan kalau enggak ada bulatan di tengah ya. Itu dia. Nah, maka peluang A ya gabungan B atau B sama dengan peluang A tambah peluang B, ditambahin aja. Jadi peluang A itu kan 3/36, peluang B juga 3/36, sama dengan 1/6. Itu adalah peluang gabungannya. Gitu deh, paham? Oke. Nah, kalau udah dicatat nanti coba kerjaan yang ini ya. Kalau sudah dicatat, boleh kerjain yang ini. Kartu intan atau kartu as? Coba. Berarti tetap sama dong 4 yang itu ya? Apa? Kan kartu as ya? Kartu intan atau kartu as? Kalau bingung coba kamu buat ininya dulu, rank-ranknya gimana jawabannya. Nah. Kartu intan itu yang kayak gimana sih? Lupa. Yang bentuknya gini. Gimana? Oh, yang diamond ya? Ada 11 ya? Apa? Ada berapa sih? 10. Oh, ada 14 ya? Bukannya 13. Intan. Kan intan ada 13. Oh, asnya nggak termasuk. Asnya nggak termasuk ya? Oh, ya, udah ngerti. 13.
Yes, ya. 13. Terus Internet kartu asnya asnya 4. Coba kamu hitung dia apakah dia saling lepas atau tidak saling lepas. Berarti ini kalau 13/52 gitu ya? Yes. Enggak, sekarang gini dulu, tentuin apakah dia saling lepas atau tidak saling lepas. Itu dulu yang paling penting konsepnya, penentuannya. Jangan langsung dikerjain dulu. Harus tahu dulu apakah dia saling lepas atau tidak saling lepas. Dia kejadian saling lepas atau tidak saling lepas? Rama? Saling lepas. Tidak saling lepas jawabannya. Dia tidak saling lepas ya. Kenapa dia tidak saling lepas? Dia kejadian tidak saling lepas jawabannya. Kenapa dia tidak saling lepas? Tahu nggak? Tidak saling lepas tuh ke Apa? bentar, Kak. Tidak saling lepas. Oh, karena ada persamaan di 4/52 sama kartu Bukan. asnya. Iya, apa yang sama? Di kartu intan sama kartu asnya. Maksudnya gimana? Kan ada per 52. Jadi tidak saling lepas. Enggak gitu konsepnya. Coba cari lagi. Gimana dia kenapa tidak saling lepas? Kan 13. Kenapa tidak saling lepas dia? Intan tuh yang paling mana sih? Yang paling bawah ya? Yang paling bawah 13. 13. Kejadian tidak saling lepas itu apa maknanya? Yang memiliki persamaan tidak memiliki persamaan. Memiliki persamaan dia. Memiliki ya kembali. Nah, terus yang kartu as yang mana? Yang atas sampai bawah tuh ada 9. Ada 9, ada 4. Apakah dia memiliki persamaan enggak sekarang? Enggak ada. Yakin nggak ada? Oh, itu kartu asnya ya yang di bawah. Satu kan? Oh, iya. Berarti tidak ini dong. Tidak saling lepas. Tidak saling lepas. Nah, jadi kemungkinan kayak gitu nanti ya jawabannya. Kalau nggak mau dibuat kayak gini, kamu bisa beranalisa seperti ini baru Lika. Oke, semuanya kartu intan itu 13. Ya. Kartu as itu 4. Tapi kan dalam kartu as itu ada kartu intan juga kan? Kartu as intan kan? Iya. Yang 13 ini juga ada kartu as intan kan? Berarti ada yang saling lepas. Tidak saling lepas dia. Ada yang berdekatan. Gitu konsepnya.
Jadi gimana tuh jawabannya? Berarti pakai tabel yang tadi ya? Iya, yang tadi. Kalau kalau Intan kan Apa? kalau Intan tuh 13 kan. Peluang apa? Kalau yang Intan kan ada 13, berarti 13/52 gitu. Kamu buat peluang A-nya berapa, peluang B-nya berapa, peluang irisan B-nya berapa? Coba mana soalnya nggak? Udah ketemu? Ya aku saya ini 13/52 tambah 4/52 ya. Irisannya? Irisannya kayak gimana sih, lupa. Irisannya tadi berapa? Yang sama. Satu. Berarti kan peluangnya kalau sama satu, Berarti peluangnya berapa? ditambahin dulu dong 13/52 tambah 4/52. Berarti jadi 1 kurang 17/52 ya. Kan sesuai dengan rumusnya kan? Iya. Jadi kan dia 13/52 tambah 4/52 dikurang 1/52 kan? Iya. Ya udah, kurangin aja, selesai. Iya, jadi 16/52. Kalau kita sederhanakan jadi berapa? Nah, 4/13. 4/13 ya. Benar kan hasilnya? Benar tuh. Apa? Benar. Benar, ini 4/13. Iya. Sekarang nomor 2, coba.
Udah dapat? Baru yang tentukan ini. Kelipatan 6 dulu coba cari. Iya.
Bentar, Ya gimana? bentar. Aman-aman. Eh, kelihatan Udah dapat? kalau kelipatan 6 berarti ada 16 ya. Ada 6, 12 dan seterusnya ya. Iya, sampai 96. Kalau muncul kelipatan 8? Kelipatan 8 ada 12. Nah, Iya. kemungkinan ada yang sama nggak dia? Ada yang saling lepas nggak dia? Atau tidak saling lepas? Di antara ini sama. Ada yang sama. Ada yang sama. Ada yang sama. Ada yang mana? Yang di 24 sama iya di 24 sama 44. 48. Oh iya. Nah, jadi kan dia tuh kan bakalan gini ya. Peluang kejadian A-nya berarti kan 16/100 kan? Muncul kelipatan 6. Maka 4/25 ya. Iya. Nah, yang peluang kejadian B-nya itu sendiri adalah 8/100. Iya. 3/25 kan? Iya. Nah, sekarang cari lagi. 12/100 apa 8/100? 8. Kan ada 12 dia NB-nya. Oh iya, oke. Benar kan? Iya benar, berarti 3/25. Terus yang C-nya peluang kejadian muncul kelipatan 6 dan 8 tuh ada berapa? Ada 24 dan kelipatan 24 ya, berarti ada 4 ya dia. Iya. Irisannya 4 ya.
Maka 4/100 1/25 ya. Iya. Maka ini karena tidak saling lepas, maka tinggal tambahin 4/25 tambah 3/25 dikurang 1/25. Maka jawabannya 6/25. Benar? Benar. Nah, sekarang ada perkalian peluang. Nah, perkalian peluang ini dua kejadian dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Ini sekarang ya. Jadi dia itu saling bebas. Jadi ada saling lepas, tidak saling lepas, dan sekarang kejadian saling bebas. Jadi adanya pertama itu tidak mempengaruhi yang kedua, gitu ya. Begitu. Jika A dan B dua kejadian saling bebas, maka peluang kejadian A dan B ditulis peluang A dan B diberikan oleh peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Coba dicatat dulu aja rumus. Baru setelah dikasih. Udah? Udah, Kak. Kita ini aja ya, kasus ya nanti contoh ya. Nah, ada namanya kejadian bersyarat. Misalnya kita mau ngambil bola nih, ada kuning, ada biru. Ya, kita ngambil bola kuning, berarti kan dia 3/7 ya peluangnya ya. Karena kuningnya 3, birunya 4, 7, 3/7 kan kuningnya diambil gitu. Nah, ini tidak dikembalikan lagi, maka disebut dengan kejadian bersyarat. Kan ada cara kayak gini, ngambil bola kuning, terus kita taruh lagi. Ya kan? Kalau ditanya ngambil bola biru, berarti kan peluangnya 4/7. Tapi, kalau misalnya ambil bola kuning, terus nggak dibalikin lagi. Sekarang di dalamnya kan tinggal 6. Ya. Jadi kalau ngambil bola kuning lagi, peluangnya adalah 1/3. Kenapa? Karena 2/6 sekarang. Bola kuningnya tinggal 2. Paham kan konsepnya? Rama? Masih nggak paham. Gimana sih? Oke. Di dalam kotak itu ada 3 kuning, 4 biru bolanya. Ya. Kejadian saling bersyarat itu dia tidak dikembalikan lagi bola pertamanya. Ya, kita ngambil kuning nih. Peluang pertama kuning kan dapatnya 3/7 ya. Tahu dapat 3/7? 3/7 tuh karena Bola totalnya kuningnya. tuh cuma bola kuningnya dia diambil 1. Iya, ada 3 kan bola kuningnya. Bola kuningnya 3 tuh. Iya. Nah, totalnya 7 masuk bola biru. Maka 3/7 kan. Iya. Udah kamu ambil tuh, sekarang bola di dalam itu ada berapa? Ada 2. Ada 6 kan? Dalam kan? Ya, di dalam. Bukan yang di kuning yang ditanya. Semua bola berapa? Oh. 6 kan lagi? Iya. Kan diambil 1. Nah, jadi kalau ditanya peluang kuning sekarang, kalau kita ambil kuning lagi, jadi berapa peluangnya? 2/6 kan? Paham nggak?
Kan udah kamu ambil 1. Jadi dari ada 1 ada 8 ya. Ada 7 pertama. Yang pertama 7. Nah, pertama 7. Kamu ambil 1 kan di dalam itu tinggal 6 kan? Nanti kamu ambil 1 lagi tinggal 5 kan? Iya. Kan nggak dibalikin. Kan kejadian besaran. Berarti 2-nya keluar jadi 5. Iya. Udah tadi belum paham sih gitu doang. Apa? Udah tadi belum paham tadi. Tapi udah. Berarti sisa 5 dong yang di dalam. Beda ceritanya gini. Misalnya ya, kamu ngambil bola kuning. Terus kamu taruh lagi. Nah, itu kan beda. Oh iya. Nah, untuk kejadian yang bersyarat ini, itu peluang A kali B itu sama dengan peluang A tambah peluang B kali A. Nah, contoh 2 kejadian saling bebas ya. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Tentukan peluang munculnya angka dadu genap pada lemparan pertama dan kedua Oh, genap semua ya. Pada angka pertama dan kedua. Oke, kamu tahu nggak yang angka genap pada dadu itu apa aja? Tahu nggak angka genap dan ke dadu itu apa aja? 2, 4, 6. Nah, ada berapa peluangnya berarti? Ada 3. 3 per 6. Setengah kan? Iya. Nah, yang kedua otomatis ya kan? Yang kedua itu berarti harus genap juga. Ya enggak? Benar ya? Yang kedua harus genap dan kejadian muncul angka bergenap pada kedua juga adalah 3 per cuman 2 ya. 1/3 peluang C-nya. 6, 3, 5 dan NB-nya 3 C. Peluang kejadian muncul angka genap pada lemparan kedua adalah 2, 4, 6 dan NB-nya sama dengan 3. Kejadian muncul angka prima. Oh enggak. Nah, maka dengan demikian setengah kali yang ini, yang A. Setengah kali setengah kan? Maka dapatnya 1/4. Ya, paham ya? Oke. Nah, untuk yang B, angka dadu genap pada lemparan pertama, genapnya tetap dapat 1/2 tadi, dan angka dadu ganjil prima pada lemparan kedua, ganjil prima kan cuma 3 dan 5. Berarti kan 2/6 ya. Ini. Sedangkan 2 itu kan genap. Bilang prima kan 2, 3, 5 ya. Iya. 2-nya kan genap, jadi nggak usah diikutin. Cukup 3 dan 5, makanya ini. Makanya 2/6 sama dengan 1/3. Yang B itu adalah 1/2 kali 1/3. Makanya dapatnya 1/6. Masih mudah sih ini konsepnya untuk saling bebas itu. Karena kejadian yang pertama dan kedua itu tidak mempengaruhi. Bisa dipahami? Kita coba ya. Oke. Contoh soal ini, silakan dikerjakan.
Berarti ini buku matematika Apa? kan totalnya kan ada 14 ya. Berarti kalau buku matematika 6/14, 3/7. Kalau buku kimianya 8/14, 4/7. Kalau yang buku antara pertama dan buku kedua berarti 3 disederhanain dulu. Coba kerjain dulu berapa yang 3/7 kali 8/14 bagi 4/7. Kak. Iya. Coba ya kita lihat ini penjelasannya. Apa 12/49? Ya benar. Yang matematika 6/14, 3/7. Iya, yang kimianya 8/14, 4/7. Nah, peluang terambil buku matematika lalu kimia, berarti matematikanya 3/7, kimianya 4/7 dikali kan? Iya. Dapatnya 12/49. Benar? Benar. Nah, peluang terambilnya buku kimia kedua-duanya ya udah tinggal kalikan aja. 4/7 kali 4/7 kan? Iya. Oke. Coba yang ini. Yang C. Yang kedua. Apa? Lanjut besok. Lanjut besok. Oh ya. Ada 1,5 jam. Udah. Apa? Udah 1,5 jam. 23. Iya, tapi harus jam 10 dulu baru 1,5 jam sebenarnya. Besok ngantuk kan, takut bagus. Oke.